Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengqadha salat maghrib pada waktu Isya. Baik teman-teman, silakan disimak videonya sampai habis supaya tidak salah paham dengan tata cara mengqadha salat berikut ini. Yang perlu teman-teman ketahui adalah qadha itu apa? Qadha itu adalah melakukan salat di luar waktu yang seharusnya. Misalnya kalau antara maghrib dan Isya berarti salat maghrib tidak lagi pada waktu maghrib. Oke, salat maghrib di luar waktu maghrib, entah itu di waktu Aisyah, entah di waktu subuh, selama tidak dilakukan di waktu maghrib itu dinamakan qadha. Lawan daripada kata qadha disebut juga dengan tunai. Tunai artinya salat maghrib dalam waktu. Makanya pada saat kita baca usallinya, kita baca usalli fardal maghribi thalatha raka'ati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan artinya tunai, artinya kita salat dalam waktu. Namun kalau kita salat qadha, usalli fardal maghribi thalatha raka'ati mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Nah, ini perbedaan antara salat tunai dengan salat qadha. Oke, tunai dalam waktu, qadha melakukan salat tersebut di luar waktu. Nah, kemudian kita lihat apa saja hal-hal yang yang menyebabkan qadha salat. Yaitu yang pertama sekali ya tentu saja kita meninggalkan salat. Nah, kita kerucutkan pada masalah meninggalkan salat ini ada dua kategori. Ada yang meninggalkan salat secara sengaja, ada juga yang meninggalkan salat dengan cara tidak sengaja. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika meninggalkan salat secara sengaja? Misalnya udah masuk waktu maghrib, tapi kita tidak salat maghrib lalu melewatkan begitu saja. Nah, hukumnya adalah dosa besar. Hukum meninggalkan salat secara sengaja, dosa besar. Bahkan kalau dalam madhab Hambali itu langsung kita bisa menjadi kufur. Tetapi dalam madhab Syafi'i, kalau kita meninggalkan salat maghrib, salat fardu apa saja secara sengaja, dan kita meyakini bahwa salat itu masih wajib kepada kita, maka kita fasik, dosa besar. Namun jika kita meyakini bahwa salat itu tidak lagi wajib pada kita, maka kita sudah jatuh dalam kekufuran. Kemudian, kalau sudah tinggal yang seperti itu bagaimana? Maka tentu saja orang yang meninggalkan salat tidak akan mengqadha salat ya sebelum dia datang kesadaran dalam hatinya. Artinya orang yang qadha salat itu bisa kita bilang adalah orang-orang yang sadar dan mau taubat. Orang yang tidak peduli dengan itu bodoh amat. Untuk apa dia salat, dia qadha salat? Salat dalam waktu aja dia peduli. Apalagi qadha salat. Nah gitu. Kita anggap saja orang yang mau qadha salat ini sudah tersadar dan dia sudah mau bertobat. Nah, berarti begitu waktu Isya, kalau dia sudah tersadar di waktu Isya, begitu tersadar langsung dia melakukan sholat maghrib tersebut di waktu Isya dengan niat qada'an lillahi ta'ala. Kalau dia benar-benar meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, bertobat, insya Allah Allah akan memaafkan dosanya karena meninggalkan sholat maghrib tersebut. Tapi kalau dia hanya biasa-biasa saja, qadha-qadha saja, tidak ada rasa ingin taubat, maka tetap saja maka tetap saja dosanya meninggalkan salat tidak akan terhapus. Nah, itu yang pertama. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Orang yang meninggalkan salat tetapi bukan karena sengaja. Namun karena apa juga? Ya karena tidak sengaja. Apa contoh yang tidak sengaja? Contohnya yang pertama adalah kalau orang tersebut dalam keadaan tertidur. Dia tidur mulai setelah sholat asar. Lalu dia tidak terbangun di waktu maghrib. Bahkan habis waktu maghrib sampai Isya dia tidak bangun. Maka kalau seperti itu, maka orang itu dianggap orang yang meninggalkan salat dengan cara tidak sengaja. Begitu dia bangun di waktu Isya, langsung dia melakukan salat, tetap salatnya secara qadha. Namun tetap hukumnya tidak berdosa karena tidak sengaja. Nah, yang kedua,
contoh yang tidak sengaja lagi adalah terlupa. Nah, ini sebenarnya sangat jarang ya. Benar-benar terlupa, dia tidak ingat bahwa sudah masuk waktu maghrib. Kemudian dia lewatkan begitu saja dan di waktu Isya dia tersadar bahwa dia sudah melewati waktu maghrib. Ingat teman-teman, lupa di sini hanya benar-benar lupa. Bukan lupa-lupaan apalagi pura-pura lupa. Ya, lupa yang benar-benar tidak menyadarinya. Kalau begitu dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sengaja sok-sokan melupakan, itu tetap berdosa dan dosanya besar. Dia dianggap orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Maka oleh karena itu teman-teman, mari kita jaga salat kita. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Karena besok di hari akhirat, awwalu ma yuhasibu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama sekali paling awal diiqab, dihisab di yaumil qiyamah itu adalah salat kita. Kalau salat kita betul, maka amalan-amalan yang lain itu akan ikut betul. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa memperbaiki, bisa menjauhi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Teman-teman semua ya, berdasarkan ayat itu berarti Allah berkata kepada kita bahwa jika salat seseorang itu pas, betul, artinya sesuai ilmu fikih dan sesuai maksudnya, artinya benar-benar buat Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, ikhlas, dan benar salatnya, maka insya Allah orang itu tidak tidak akan berbuat lagi maksiat-maksiat yang lain. Maka kalau kita melihat seseorang yang salat namun kita melihat dia masih berkeliaran dalam perbuatan-perbuatan maksiat, dia masih berpacaran, dia masih bermain selingkuh, bermain judi, bermain dan lain-lain, sementara dia masih salat. Maka kalau begitu konteksnya bisa dipastikan bahwa salatnya itu belum beres. Ada yang belum beres pada salatnya. Apakah hatinya yang belum beres tentang salat ataupun secara fikihnya salatnya belum betul. Bagaimana maksud secara fikih? Maksud secara fikih adalah dia belum betul salat secara fikih. Rukunnya tidak tahu, sunnah-sunnahnya belum betul, syarat dan rukun tidak bisa membedakan sehingga membuat salatnya tidak sah. Atau dia tidak benar secara hati. Barangkali dia salat bukan karena Allah tetapi karena makhluk. Misalnya seseorang yang salat karena di depan mertuanya, atau seorang mertua yang salat karena ingin menampakkan dia itu orang saleh di depan menantunya, dan begitu sebagainya. Semoga kita menjadi orang yang salat dalam waktunya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.